tiket bandara, lalu kalau aja minyak goreng, masa Pak? Ya itu kalau di kita ada tren lebaran, ya yang namanya lebaran bukan hanya harga sembako, ya harga pokok, tetapi hampir semuanya ini naik, ya hampir semuanya, semua sektor ini panen dalam tanda kutip. Ya tadi sudah disampaikan, tidak hanya harga pokok, tetapi semuanya, tempat wisata juga pasti ramai, hotel juga naik, ya hotel juga naik, tempat wisata, terus belum lagi arus mudik, ya di rest area dan sebagainya, semua pasti naik. Kenaikan ini bisa terjadi karena ya itu tadi, kalau lebaran rata-rata semuanya pasti punya uang lebih. Ini nanti dari BPS, ya, indeks inflasi ini saya rasa perlu rutin, ya, karena pasti harga yang naik itu adalah umum. Kalau lebaran itu adalah harga daging, ya daging ya sembako lah, ya beras. Kalau beras sebelum lebaran saja kemarin sudah naik, ini kemarin sudah berangsur turun, ya ini lebaran pasti naik lagi. Sebetulnya kebutuhan kok masyarakat itu walaupun ngeluh harga naik, tapi mau nggak mau mereka harus beli, ya mereka harus beli. Ini langkah awal ya, karena kami baru sadar bahwa inflasi ini harus dibahas sering-sering, bukan karena kabarnya baru ya. Ini acaranya dirintis sejak Bu Betty, cuma baru terlaksana sekarang. Dan ini memang salah satu reformasi birokrasi tematik itu dari Menparekraf adalah pertama kan kemiskinan, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga itu adalah pengendalian tingkat inflasi. Jadi inflasi ini jadi penting supaya, tapi kita harus tahu juga bahwa tim-tim yang menangani ini harus paham betul selama ini ngomongin apa. Nah, jadi supaya tahu kalau kita ngomongnya apa, tekniknya tahu, lebih terarah, rapatnya lebih ringkas, maka kita perlu bekali. Dan ini tugasnya BPS, bukan tempatnya Pak Tis kan. Saya karena sebagai pembina, dan memang di pusatnya pun yang ke lapangan kan dinas ya, tapi yang hitung adalah BPS. Jadi saya harus tahu caranya ngitung gimana, dapurnya itu bagaimana. Hari ini alhamdulillah ini perdana, ke depan mungkin sering-sering rapat bareng. Jadi saya sebagai konsultan ya, saya tidak masuk tim pengendali, tapi harus saya di luar. Tapi saya harus ada terus. Nah, nanti mungkin selama ini banyak yang saya lihat masih belum tahu. Jadi berangkat dari kemarin saya ikut rapat, kok pada nanya, iki kok si Detaku ini kok iki terus Pekalongan kok sepi ya, nggak potensinya, itu salah. Apapun kita itu harus waspada sama inflasi. Cuma bedanya apa? Kita ini tidak ketiban sampul kena kota inflasi. Harus kreatif. Caranya apa? Pakai IPH. IPH itu nanti selain bahas IPH, nanti harapannya Pak Tis, kita bahas juga kereta api tadi yang semacam hotel-hotel kita pantau harganya, jangan sampai hotel pasti naik lah, cuma itu tadi kendali, bukan turun, kendali. Untuk menginformasikan, mensosialisasikan bagaimana penghitungan inflasi, indeks perkembangan harga dan survei harga konsumen yang ada di Kota Pekalongan. Ya, sebagaimana diketahui, untuk inflasi ini kalau di Jawa Tengah hanya ada 10 kabupaten kota. Kalau di Kota Pekalongan ini indeks perkembangan harga yang perlu kita hitung dan kita perlu cermati. Kita jaga kira-kira biar inflasinya itu tidak meresahkan ya. Jadi inflasi ini terjaga di antara 2-4% dalam 1 tahun. Kalau kurang dari itu berarti mungkin pertumbuhan ekonomi kita, daya beli masyarakatnya kurang. Tapi kalau melebihi itu juga membahayakan, karena harga-harga gampangnya uang kita ini jadi tidak berarti lah, nilainya kurang. Langkah selanjutnya, rencana di minggu depan kita akan melakukan rakor kembali kaitannya dengan persiapan langkah-langkah menghadapi liburan liburan dan lebaran.
kira-kira kita apa-apa yang kebutuhan bahan sembako di Kota Pekalongan ini apakah masih tercukupi, perkembangan harganya bagaimana, juga terkait dengan sektor transportasi dan keamanan. Nanti kesehatan di di posko-posko mudik juga nanti perlu kita kita koordinasikan sehingga di Kota Pekalongan ini semua bisa berjalan dengan lancar pada saat Lebaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.